Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PSA Farm dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga sehat walafiat, sukses selalu, amin. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2021. Kita lihat ini jagung-jagung kita di puncak panas kemarau sudah mulai berbunga. Ini sudah keluar kobotnya, bakal buahnya. Mantap ini tingginya. Ini saya nggak sampai, ini hampir 2 meter lebih. Ini 2 meter setengah kurang dikit. Nih ya. Tuh. Namun hari ini saya tidak akan membahas tentang pertumbuhan jagung, tapi saya akan membahas tentang persiapan penanaman porang di lahan bekas jagung. Nah, dulu sebenarnya nih lahan porang kita tanami jagung dulu, menunggu musim tanam porang. Ini berhubung sudah mendekati bulan September, waktunya kita menanam porang di bekas lahan jagung. Jadi kita balik nih. Jagungnya ini udah usia 42 hari, sudah tinggi-tinggi. Nah, ini coba ini saya cek ukur. Nah, Mas Sofa, kamu berdiri di dekat pohon jagung ini berapa ini kira-kira tingginya ini, Mas? Nah, yang sini ini yang di ini nih, yang depan ini. Tanganmu nyampe nggak ke atas? Ternyata nggak nyampe. Tinggimu berapa? 100 berapa? 172, 170. Berarti ini tinggian jagungnya udah 2,5 meter lebih kalau sampai puncak atau pupusnya bunga. Oke, lanjut. Kita mau mereview tentang bagaimana penanaman porang di sela-sela pohon jagung yang sudah berusia 42 hari. Kenapa kita tanam posisi sekarang, tidak menunggu jagungnya dipanen? Karena begini, sahabat PSA Farm, musim tanam itu jatuh di antara bulan Agustus, September, Oktober lah maksimal. Jadi tanah itu masih belum terlalu basah, masih hangat-hangat gitu. Kelembabannya cukup untuk menunaskan umbi. Kalau sudah terlalu basah, nanti beresiko busuk umbi. Kalau kita menunggu jagung ini nanti selesai panen sekitar awal Desember, ini Agustus, September, Oktober, pertengahan Oktober, kita khawatir nanti curah hujan sudah cukup tinggi sehingga kelembapan tanahnya juga terlalu tinggi, itu sangat berisiko untuk umbi. Jadi konsep dasarnya umbi ditanam itu harus mengeluarkan akar terlebih dulu, baru nanti bertunas. Tujuannya adalah dengan persiapan akar yang cukup, begitu ada turun hujan, maka akar ini siap mengabsorb atau menyerap air yang diturunkan atau yang disiramkan oleh air hujan ke media tanahnya. Bisa dibayangkan seandainya hujan sudah turun, air sudah basah, umbi belum siap untuk mengabsorb air yang ada di dalam tanah, sehingga yang terjadi adalah pembusukan. Belum lagi nanti dengan pH tanah yang kemungkinan turun dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus segera mulai menanam di bulan-bulan ini, maksimal nanti akhir Agustus atau pertengahan September harus sudah selesai tertanam, sehingga tinggal menunggu penunasan. Ini contoh sebagian, ini yang sudah tidak tahan untuk di karantina, ini sudah mulai bertunas. Udah 10 cm ini. Nah, teknisnya bagaimana? Nah, kita ikut terus. Tunggu, ini tim sekuatnya lagi
nyemprot pupuk cairnya. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Paham bagaimana teknis penanaman umbi di antara celah-celah jagung? Perhatikan ini contoh umbi yang sudah kita benamkan ke dalam kowaan. Jadi di antara batang jagung ini jaraknya 25 cm. Kita buat kowaan untuk penanaman umbinya. Ini kita kasih sekam bakar juga pasti ini karena untuk menghindari terjadinya oleng-olengan sama jamur. Jadi dibuat semacam tarangan. Tarangan itu sarang telur kalau ayam atau burung. Begitu kanan kiri juga diisi nanti D. Seperti ini sahabat PSA Farm. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat kita membuat bedengan maupun jarak tanam dari jagung itu dipastikan itu nyambung dengan proses penanaman porangnya. Maksudnya gimana? Jadi seperti ini, perencanaannya harus pas. Kalau kita mau buat bedengan untuk isi 2 umbi porang, ini buat jaraknya sekitar hidupnya nih sekitar 90 sampai 1 meter. Lah, ini nanti kanan kiri bibit umbi ditanam di antara celah jagung. Nah, ini ada bakal untuk parit. Sekarang kita nggak buat paritnya, kenapa? Karena posisinya di musim kemarau tidak ada curah hujan. Justru kita butuh tanahnya adem. Tapi untuk parit induknya ini sudah kita siapkan. Ini dengan kedalaman sekitar 35 sampai 40 cm keliling. Di tengah juga dibuat parit induknya. Ini saya kasih contoh ini. Jadi ini parit induknya. Ini untuk antisipasi genangan air. Nah, ini juga ada parit induk. Ini jarak 35 kita buat 1, 2, 3. Nah, ini untuk parit kecilnya sengaja belum kita gali karena posisi sekarang masih kemarau. Sehingga nanti di pertengahan Oktober atau setelah panen jagung, parit kita buka sekaligus untuk nguruk umbi porang sehingga tidak terjadi genangan air di tengah-tengah gulutan. Jadi begitu sahabat PSA Farm, dimanapun Anda berada, bagi rekan-rekan yang menghendaki intensifikasi dan optimalisasi lahan, bisa mengaplikasi metode seperti ini. Jadi kita bisa nanam jagung 2 kali musim atau 2 kali penanaman dalam dalam 1 tahun. Yakni ini kemarin kita nanam di pertengahan Agustus. Pertengahan bulan Juli. Tanggal 8 Juli. Nanti kita sampai Oktober, sudah situ stop, jangan dipaksa karena curah hujan sudah terlalu tinggi sehingga kerapatan tanam nanti berpengaruh terhadap kelembaban tanah dan pH tanah. Kalau terlalu lembat nanti berakibat munculnya banyak jamur di tanaman porang. Jadi nanti bulan Oktober, November, Desember sampai Januari itu monokultur khusus porang. Baru nanti bulan Februari atau menjelang Maret kita tanam jagung lagi. Sehingga dalam 1 tahun kita bisa menanam jagung 2 kali, porang 1 kali di lahan yang sama. Jadi tidak melulu menunggu porangnya panen, tapi sudah bisa menghasilkan hasil dari jagungnya. Demikian sahabat PSA Farm, semoga bisa menginspirasi, memberi spirit, memberi semangat untuk rekan-rekan yang tetap konsisten untuk membudidayakan porang. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam sukses, berkah selalu.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.